gitu aja nangis. Masa baru diputusin pacar aja udah kayak gitu. Lagian salah lu juga sih milih pacar kayak gitu. Kita yang udah hatinya udah remuk itu seolah waktu dengar kata-kata itu. Kenapa? Karena nggak bisa mengekspresikan perasaan. Kemudian yang tadi itu ya, kalau orang menangis gitu tanda orang lemah. Apalagi laki-laki kalau nangis apa? Seperti anak perempuan. Kalau orang Jawa bilang gembeng gitu ya. Biasanya orang tua bilang, diam, gak boleh nangis. Kadang-kadang sampai dipukul. Shalom Sobat JRC, senang bertemu lagi. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toksik adalah racun. Dengan kata lain, toksik itu adalah sesuatu yang berbahaya yang harus kita hindari. Toxic positivity adalah obsesi seseorang untuk menolak perasaan negatif. Biasanya sih lewat perkataan, perbuatan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kenapa toksik disebut toksik gitu ya, toxic positivity? Karena itu berbahaya karena sikap atau perkataan tersebut menolak semua ya rasa negatif, memaksa diri atau orang lain untuk melompat dari sesuatu yang kepada sesuatu yang positif dari sesuatu yang negatif tanpa menyelesaikan perasaan negatifnya terlebih dahulu. Nah, kita sebut ini berbahaya karena perasaan mengabaikan, menolak, merepresi atau menekan perasaan itu nggak mungkin bisa kita lakukan gitu. Kenapa? Karena perasaan itu nggak akan pernah bisa hilang. Perasaan yang ditekan, ditolak, direpresi itu suatu saat akan muncul kembali, dan kalau muncul ini bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Bisa depresi, bisa gangguan-gangguan kesehatan kejiwaan lainnya. Seperti itu, Nanda. Biasanya itu kita dengar dari ucapannya. Kata-kata yang ditujukan untuk memberi semangat, gitu, memotivasi, itu menjadi seperti sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kata-kata itu tuh akhirnya membandingkan kita gitu, atau merendahkan, bahkan menyalahkan diri, menghakimi, sehingga itu berdampak buruk. Contoh, seandainya Nanda baru putus cinta nih, maaf ya, terus saya bilang, alah gitu aja nangis, masa baru diputusin pacar aja udah kayak gitu, be strong gitu ya. Lagian salah lu juga sih milih pacar kayak gitu. Nah, coba bayangin ya, kita yang udah hatinya udah remuk itu seolah waktu dengar kata-kata itu pertamanya sih bagus, be strong, yang kuat, semangat, tapi bilang lu juga sih salah gitu. Itu kayak udah hancur ya, udah luka, itu kayak ditetesin jeruk nipis gitu. Aduh, rasanya gitu ya. Seperti itu kenapa disebut toksik akhirnya. Ya kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita berada dalam lingkungan teman-teman yang toksik. Kalau menurut saya, Sobat JRC bisa menanyakan kepada diri ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Sobat JRC itu merasa oke? Merasa oke nih ya, saat perasaan negatif datang, lagi gloomy gitu ya. Tapi yang normal penyebabnya, maksudnya lagi banyak masalah di kantor, baru putus cinta, itu kan normal kalau kita merasa down gitu ya. Bukan setiap saat gitu ya, nanti ada gangguan kejiwaan yang lain. Tapi nyaman gak tuh gitu ya? Atau langsung menolaknya, mengalihkan gitu ya. Aduh, lagi tuh, udahlah cepet-cepet dengar motivator gitu ya. Bagaimana cara mengatasi putus cinta dalam waktu 1 hari gitu ya, seadanya ya. Atau cepet-cepet, ayo hang out, makan. Itu bahaya, nanti malah jatuh ke dalam ada masalah lagi kalau kecanduan makan atau belanja gitu ya, hang out, dengerin musik gitu ya. Musik apa yang dor ada. Nah, coba dicek waktu perasaan negatif datang itu, apakah kita memberi ruang. Aduh, lagi bete gitu ya, nangis, itu langsung cepat dialihkan. Nah, yang kedua, apakah Sobat JRC mampu tuh mengekspresikan perasaan negatif ya tanpa rasa bersalah? Bisa bilang, aduh, gue perlu healing gitu ya, gue lagi down gitu ya, perlu dihibur gitu. Atau ya itu dia, nggak bisa gitu. Nah, kalau Sobat JRC bilang iya ya, berarti Sobat JRC berada dalam zona toxic positivity. Kenapa? Karena
nggak bisa mengekspresikan perasaan, kemudian tadi itu ya nggak bisa menolak, gitu. Harus cepat-cepat beralih, seperti itu tuh ngeceknya. Saran saya ya, belajar deh terima perasaan negatif. Karena emosi negatif adalah emosi yang netral sebetulnya. Kenapa? Itu perasaan yang timbul karena kita makhluk yang memiliki emosi. Berilah atau belajarlah memberi ruang dan mengelola perasaan tersebut sehingga kita memberi jiwa kita ruang untuk berduka, menangis dan melepaskannya. It's okay not to be okay ya. Wah itu keren kan, beberapa tahun lagi it's okay not to be okay. Kalau dulu kan nggak boleh, harus okay terus, semangat cayo gitu ya. Yang kedua, selektiflah atau pilihlah media. Nah karena ini banyak nih kan kalian anak zaman now nggak bisa tuh lepas dari yang namanya media, medsos gitu ya. Khususnya konten-konten yang memberikan motivasi. Saya bilang selektif ya, tidak semua. Kenapa? Nah apakah setelah kita mendengar konten yang harusnya membangkitkan semangat kita, tapi setelah itu malah kita nggak ada damai gitu ya, kita malah tambah down, atau ya itu dia, tambah kita berat, kita tidak bisa melakukan apa yang disarankan oleh motivator gitu. Karena kok aku nggak bisa ya seperti dia, semangat walaupun diputusin pacar, tetap punya pengharapan walaupun besok nggak kerja, nggak tahu lagi apa dapat kerja apa enggak gitu ya. Jujurlah dengan apa yang Sobat JRC rasakan. Jangan, sekali lagi jangan membandingkan dengan orang lain. Kita diciptakan unik sama Tuhan, walaupun satu keluarga beda loh. Ya, temperamen kita berbeda. Belajarlah menerima, mengasihi diri seperti itu ya. Dan belajar bertanggung jawab. Dari mana sih datangnya tuh toxic positivity? Kan kita penasaran ya. Kan sebetulnya bagus gitu ya. Tapi kenapa menjadi tidak tepat? Kalau menurut saya yang pertama adalah dari pola asuh. Nah, Sobat JRC pernah nggak waktu kecil gitu ya nangis, ngambek? Kira-kira reaksi orang tua Sobat JRC seperti apa? Kebanyakan ada dua reaksinya, kebanyakan ya, seperti yang saya juga alami. Yang pertama, biasanya orang tua bilang, diam, gak boleh nangis. Kadang-kadang sampai dipukul. Gak boleh nangis, gak boleh. Apalagi anak laki-laki kasihan. Gak boleh. Karena apa? Karena biasanya orang tua gitu melarang dengan mengatakan diam, jangan nangis. Itu seperti merepresi, menekan. Gak ada ruang gitu. Atau yang zaman sekarang nih, yang mungkin Sobat JRC atau Nanda rasakan, kalau kita mulai gak enak atau kita mulai ngambek, mama langsung cepet-cepet datang. Cepet. Kasih apa? Kasih apa? Handphone. Betul. Anaknya nangis, kasih apa? Ya langsung puterin YouTube. Aduh jangan nangis. Kita lihat apa? Ya itulah gitu ya. Karena itu sebetulnya tidak terlalu baik memberi anak permen, makanan gitu ya. Seharusnya apa yang harus seorang tua lakukan? Jadi nanti kalau Sobat JRC suatu saat menikah punya anak, harusnya dilakukan begini. Pada saat anak itu menangis, marah gitu ya, tanya, oke, apa yang kamu rasakan? Menanyakan apa yang dia rasakan. Kenapa kamu marah? Biasanya anaknya gitu. Paling bilang, oke mama gak bisa dengar. Kamu diam dulu, kalau mau nangis. Setelah itu bicara. Harusnya seperti itu. Menanyakan kenapa dia marah, kenapa dia nangis. Sehingga anak itu merasa dimengerti. Dan dia tidak ditekan, direpresi perasaan marahnya, kesedihannya, terlukanya. Dan yang kedua, kalau saya pelajari, saya lihat ya budaya gitu. Ada anggapan kalau orang menangis gitu ya, itu tanda orang lemah. Ya, apalagi laki-laki, sekali lagi kasihan kaum laki-laki. Kalau nangis apa? Wah, seperti anak perempuan. Kalau orang Jawa bilang gembeng gitu ya. Nah, menurut saya itu nggak begitu. Nangis, marah, itu respon-respon yang normal gitu ya. Karena ada perasaan seperti marah gitu. Marah itu bukan perasaan yang utama. Itu bukan emosi. Marah itu adalah emosi kedua, emosi sekunder kalau di psikologi ya. Emosi yang pertama adalah kenapa dia marah? Karena dia mungkin terluka. Dia marah, dia frustasi, dia kecewa, dia merasa direndahkan, dihina. Jadi pada saat dia marah gitu ya, cobalah dengar di balik rasa marah apa yang dia rasakan.
Kadang-kadang kenapa sih kita menjadi toxic gitu ya, toxic positivity? Karena kita nggak nyaman dengan emosi negatif. Jujur, ya cowok-cowok kalau berantem sama ceweknya nangis, dijamin tuh cowok pasti bingung. Kenapa? Nggak nyaman gitu ya. Kita juga di gereja begitu kan, dengar anak nangis kita mau cepet apa? Ayo cepet, keluar. Sebetulnya apa? Karena kita nggak nyaman. Jadi karena kita nggak nyaman, berusaha kita tutupi dengan toxic positivity. Yang pertama, buat pribadi ya, buat kita yang mengalami masalah sehingga kita sedih. Yang pertama, paling benar adalah curhat sama Tuhan ya. Lewat doa, lewat pujian, kita jujur sama Tuhan. Ya, kalau bisa baca Mazmur. Baca Mazmur enggak? Sedikit kok, cuma 150 pasal. Wow. Nah, itu luar biasa, kitab yang jujur dengan emosi kita. Di situ ada segala rasa, ya, ada marah, ada kecewa, ada sukacita, ya, ada apa? Ada tangisan, ya. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu, gitu ya. Nah, di sini pemazmur merasakan Tuhan mengerti kehancuran hatinya, perasaannya, dan Tuhan tidak menolak tapi merangkul dan menyembuhkan perasaan yang terluka. Nah, banyak kalau kisah-kisah nanti pemazmur, rekan-rekan sobat-sobat JRC bisa lihat bagaimana tuh Daud bergumul waktu dia dikhianati sama mertuanya. Bagaimana anaknya sendiri berontak. Bagaimana kesedihan, merasa direndahkan, dilecehkan, pokoknya segala macam rasa di situ ada, dan bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua ini yang paling penting nih ya, Sobat JRC, saya harap bisa melakukan walaupun tidak mudah ya. Pertama, setelah kita curhat sama Tuhan lewat doa, baca firman, kita memuji Tuhan, kita memegang kendali terhadap perasaan yang timbul itu ya. Bagaimana cara memegang kendali kok perasaan bisa dipegang? Kan gak ada bentuknya ya. Nah, pertama kita akui perasaan kita. Dan kita namai perasaan itu. Contoh nih ya. Saya lagi marah. Kenapa saya harus mengendalikan? Saya harus bilang saya marah gitu ya. Nanda, saya marah sekarang. Kenapa? Ya, harus saya bilang minimal dalam hati saya marah. Kenapa saya marah? Saya merasa dikhianati. Saya merasa bahwa saya tidak fair, tidak adil terhadap saya. Jadi saya marah gitu ya. Apalagi beri nama itu, saya kecewa. Karena saya harusnya jauh lebih baik dari dia. Apalagi saya merasa direndahkan. Nah, dengan begitu kita mengendalikan tuh. Kita tidak lagi dikuasai karena kita sudah memanggil perasaan itu. Kita sudah mengakui, kita memberi nama. Memberi nama di firman Tuhan berarti kita berkuasa. Adam memberi nama binatang-binatang itu bukan tanpa tujuan. Karena Allah mau Adam berkuasa atas binatang-binatang. Demikian juga kita harus berkuasa atas perasaan negatif kita. Dengan cara, ya tadi itu, kita mengakui dan memberi nama, memanggil dia keluar. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan negatif. Yang ketiga, membingkai ulang. Membingkai ulang kan kita udah porak-poranda. Yuk kita susun lagi. Kita tahu kita merasa dirugikan. Ada kehilangan, ada perasaan terluka, dan kemudian kita mengambil hikmahnya. Gak menyalahkan diri, gak menyalahkan orang lain. So kita jadi bertumbuh dari terluka, ya, growing pain. It's okay, gak apa-apa. Terakhir kalau masih mentok juga, ya carilah hamba Tuhan, konseling lah ya dengan konselor Kristen tentunya yang bertanggung jawab. Nah, kalau sebagai teman bagaimana supaya kita nggak jadi toxic positivity? Milikilah kepekaan dan kepedulian seperti Tuhan kita Yesus. Yohanes 11 ayat 35 mengatakan, maka menangislah Yesus. Kalau bahasa Inggris ini adalah ayat yang terpendek. Kalau versi bahasa Inggris, Yesus menangis gitu ya. Ayat terpendek namun memiliki makna yang mendalam. Ayat yang mengungkapkan keberpihakan Yesus atas duka cita para sahabatnya, Marta dan Maria, yang kehilangan saudara mereka Lazarus, orang yang mereka kasih, yang mereka andalkan meninggal. Yesus bisa mengerti kesedihan dan kepedihan sahabat-sahabatnya itu karena Yesus tidak menolak emosi negatif mereka, ya, tapi ia juga tidak larut dalam emosi. Ya, seperti itu. So guys, bila bestie kalian sedang down gitu ya,
Belajar dari Tuhan kita Yesus. Ada do dan don't. Do, tunjukkan empati. Beri telinga, beri bahu, beri tangan yang terbuka untuk mengampuni. Ada don't berarti jangan apa? Jangan menghakimi. Ya, jangan membandingkan, jangan merendahkan. Jangan sekali lagi memakai firman Tuhan secara prematur. Saya garis bawahi, jangan memakai firman Tuhan prematur. Maksudnya apa? Jangan buru-buru kalau orang lagi duka cita, lagi kematian bilang Allah mereka-rekakan yang baik. Ya, Allah tidak merancangkan yang jahat. Jangan. Itu firman yang berkuasa. Tapi kalau kita pakai prematur terlalu baik, karena nanti dia tanya, kalau Allah baik, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus menderita? Gitu. Berikan dia ruang, waktu, temani, ya, temani dia berjalan. Karena Amsal 17:17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. So, Sobat JRC, selamat menjadi seorang sahabat yang bisa mengerti, yang bisa memberikan empati, memberi ruang dan waktu, dan berjalan bersama sahabat yang sedang bersedih. Sampai jumpa. God bless.